Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai analisis semantik, kode antara, dan pembangkitan kode. Di antaranya kelompok kami ada saya sendiri Kusnul Farisi, dan samping saya ada Dimas Bayu Setia Permadi, dan ada dua lagi yaitu Is Al-Qorona dan Riana Fadila. Dan slide pertama akan dijelaskan oleh Dimas. Menurut model kompilator, dari analisis leksikal, lalu analisis sintaks, kemudian akan dilanjutkan dengan analisis semantik. Nah, analisis semantik tersebut adalah masih termasuk dalam bagian front end, bagian yang menangani analisis source program. Proses ini merupakan kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu proses scanning atau analisis leksikal dan proses parsing atau analisis sintaksis. Bagian terakhir dari tahapan analisis adalah analisis semantik. Analisis semantik ini memanfaatkan pohon sintaks yang dihasilkan pada proses parsing atau analisis sintaks. Proses analisa sintaks dan analisis semantik merupakan dua proses yang sangat erat kaitannya dan sulit dipisahkan. Contohnya A.2 sama dengan A plus B dikali C plus D. Parser hanya akan mengenali simbol-simbol tersebut dan parser tidak mengetahui makna dari simbol-simbol tersebut. Oleh karena itu, untuk mengenali simbol-simbol tersebut maka menggunakan analisis semantik. Untuk mengetahui maknanya, analisis semantik akan memeriksa apakah variabel telah didefinisikan sebelumnya, apakah variabel tersebut tipenya sama, dan apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Pengecekan yang dilakukan oleh analisis semantik adalah: 1. Pemeriksaan keberlakuan nama-nama melalui pemeriksaan. Yang pertama, duplikasi. Yang duplikasi adalah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali. Pengecekan dilakukan dengan bagian pengolahan blok. Yang kedua adalah terdefinisi. Apakah nama yang dipakai pada program sudah terdefinisi atau belum? Pengecekan akan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Lalu memeriksa tipe. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement-statement yang ada. Misalnya, bila terdapat suatu operasi, diperiksa tipe operatnya. Contohnya, bila ekspresi yang mengikuti if berarti tipenya Boolean. Yang akan diperiksa tipe identifier dan tipe ekspresinya bila ada operasi antara dua operan, atau maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan operan yang kedua. Kode antara. Kode antara merupakan hasil dari tahapan analisis yang dibuat oleh kompilator pada saat mentranslasikan program dari tingkat bahasa tinggi. Kegunaan dari kode antara yaitu memperkecil usaha dalam membuat kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah bahasa mesin. Dengan adanya kode antara yang lebih, maka kode antara yang dihasilkan dapat digunakan lagi pada mesin lainnya. Yang kedua adalah proses optimasi lebih mudah. Beberapa strategi optimasi lebih mudah dilakukan pada kode antara daripada program sumber atau kode assembly dan kode mesin. Yang ketiga, bisa melihat program internal yang gampang dimengerti. Kode antara ini akan lebih mudah dimengerti daripada kode assembly atau kode mesin. Yang keempat adalah perubahan dari kode antara adalah melakukan 2 transisi sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Jenis-jenis kode antara yaitu adalah notifikasi postfix dan end tuple. Notasi postfix itu adalah misalnya seperti ini, operan dan operan. Misalnya adalah A plus B dikali A plus D, C plus D. Maka notasi postfixnya adalah AB plus AC plus kali. Semua instruksi kontrol program yang ada diubah menjadi notasi postfix. Misalnya if x then stempel 1 else terus stempel 2 diubah ke dalam postfix menjadi x label 1 bs stempel 1 label 2 lalu br dan stempel 2. Notasi postfix contohnya if A lebih dari B, kemudian C sama dengan D kecuali else C sama dengan E. Bila ekspresinya A
lebih dari B salah, maka loncat ke instruksi kedua-dua. Yang dua-dua itu sudah adalah C. Lalu bila ekspresi A lebih besar dari B itu benar, tidak ada loncatan. Instruksi berlanjut ke instruksi ke-16 sampai ke-18, lalu loncat ke instruksi kedua-dua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wisnu. Format umum entable adalah operasi n-1 operan. Notasi entable terdiri dari triple notation dan quadruple notation. Berikut adalah format triple notation, yaitu operan, operator, operan, lalu operan. Contoh, A sama dengan D kali C plus B per E. Bila dibuat kode antara triple, yaitu kali, D, C. Lalu bagi, B, E. Yang ketiga yaitu plus dalam kurung 1, dalam kurung 2. Lalu yang keempat sama dengan A, 3. Contoh lain, if X lebih besar dari Y, maka X sama dengan A min B, else X sama dengan A plus B. Bila dibuat kode antara triple sebagai berikut. 1. Lebih besar dari X, Y. Yang kedua, B besar, Z besar, 1, 6. Yang ketiga yaitu min, A kecil, B kecil. Yang keempat itu sama dengan X, 3. Yang kelima ada B R besar, spasi, 8. Yang keenam yaitu plus, A kali B, A, B. Yang ketujuh yaitu sama dengan X dalam kurung 6. Triple notation mempunyai kelemahan yaitu sulit pada saat melakukan optimasi, maka dikembangkan indirect triples yang memiliki dua list atau senarai, yaitu list instruksi dan list eksekusi. List instruksi berisikan notasi triple, sedangkan list eksekusi mengatur eksekusinya. Contohnya sebagai berikut: A sama dengan B plus C kali D per E, F sama dengan C kali D. List instruksinya sebagai berikut dan list eksekusinya sebagai berikut, bisa dilihat. Berikutnya adalah quadruples notation. Format quadruples notation sebagai berikut: operator, operan, dan hasil. Contohnya, A sama dengan D kali C plus B per E. Bila dibuat dalam kode antara, maka sebagai berikut. Nomor 1 yaitu kali, D, C, ST 1 kapital. Lalu bagi B kapital, E kapital, T kapital, 2. 3 plus, T1, T2, dan A. Pembangkitan kode. Hasil dari tahapan analisis akan diterima oleh bagian pembangkitan kode atau code generator. Di sini kode antara dari program biasanya ditranslasikan ke bahasa assembly atau bahasa mesin. Misalnya, dalam kurung A plus B kali dalam kurung C plus D, dan diterjemahkan ke dalam bentuk quadruple sebagai berikut. Dapat ditranslasikan ke dalam bahasa assembly dengan akumulator tunggal. Penjelasannya di bawah bisa dilihat. Output dari code generator akan diterima oleh code optimizer. Misalnya untuk kode assembly di atas dapat dioptimasi menjadi seperti di bawah. Dan bisa dilihat perbedaannya. Nah, berikut adalah proses perjalanan sebuah instruksi. Berawal dari source program X sama dengan Y plus X, lalu masuk ke analisis leksikal yang berisi token-token, lalu menuju analisis sintaksis, dan menuju code generator dan analisis semantics. Lalu kembali lagi ke tabel simbol, dan kembali lagi ke analisis leksikal. Berikut ada diagramnya, bisa dilihat dan dipahami.
Nah, sekian presentasi dari kami mengenai materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tapi belum. Udah sih.